ke gelombang cahaya ya. Nah, di gelombang cahaya ini Ibu hanya membahas beberapa hal penting saja yang akan kita keluarkan di ulangan harian. Nah, jadi nggak semua Ibu bahas karena kalian juga sudah mempelajari pada sebelumnya. Oke, yang pertama itu mengenai interferensi celah ganda atau yang disebut juga dengan interferensi Young. Siapa sih Young? Young itu ada Thomas Young. Thomas Young yang pertama kali mempelajari mengenai teori ini gitu ya. Nah, untuk celah ganda sendiri itu praktikumnya jadi ada 2 celah. Ini celah pertama, kemudian ada celah kedua. Nah, ini kemudian ada sumber cahaya. Nah, di sini ada layar, dia yang akan menangkap cahayanya yang melewati celah. Nah, kemudian ketika celah itu masuk ke dalam sinarnya masuk ke dalam celah, nanti itu akan terbentuk beberapa terang dan gelap. Ini yang paling di sini misalnya ini ada terang pusat. Nah, jadi yang paling tengah-tengah itu ada terang ya, ini namanya terang pusat. Kemudian nanti ada gelap, ini gelap pertama, kemudian terang pertama, terus gelap kedua, terang kedua gitu ya, sama aja ke bawah juga sama, nanti gelap terang gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai alat praktikum itu akan timbulnya kayak garis lurus, ini gelapnya, terus ada garis lagi. Nah, ini terang, ini gelap, ini terang gelap gitu ya. Jadi nanti yang akan timbul itu seperti itu kalau kita memakai alat praktikumnya. Nah, kalau kita langsung ke teorinya saja, itu kita akan menggunakan 2 rumus, yaitu ketika dia pertanyaannya mengenai terang, itu artinya dia sedang menanyakan mengenai interferensi maksimum ya. Ini yang timbulnya terang itu. Nah, rumusannya yaitu D sin theta sama dengan N lambda. Nah, tapi kalau untuk interferensi yang minimum, interferensi minimum alias di dia gelap. Nah, maka rumusannya yaitu D sin theta sama dengan N minus setengah lambda. Nah, untuk yang maksimum, nah di sini ya, N-nya itu kan kalau Ibu jelasin dulu di sini ya. D-nya itu apa sih Bu? D-nya adalah jarak antar celah ya. Satuannya bisa meter, bisa milimeter, bisa nanometer gitu ya. Bisa juga Armstrong. Nah, di sini kita mengenal satu satuan baru yaitu angstrom. Nah, 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat minus 10 meter. Ya, jadi kalau misalnya kita mau 1 meter, maka adalah 10 pangkat 10 ya. Lawannya aja, ini negatif, ini positif. Angstrom biasanya ditulisnya A, ada bulat kecil di atas, itu namanya simbol angstrom. Oke. Nah, ini tergantung dari nanti di soalnya diketahuinya maunya apa, ditanyanya maunya satuannya apa gitu ya. Jadi bisa beda-beda, yang penting dia satuannya adalah satuan panjang atau jarak gitu. Nah, dia itu dari mana ke mana sih? Ini kan celah pertama, ini celah kedua, berarti D itu, nah ini D gitu. Oke. Kemudian nah, N itu apa N? N ini adalah orde.
Nah, ada yang bilang N, ada yang bilang M, nggak apa-apa, terserah, itu hanya simbol saja ya. Jadi kalau misalnya dari terang pusat ke terang kedua, nah berarti N-nya berapa? Nah, dari terang pusat ke terang pertama itu N-nya 1 ya. Di sini ke sini N-nya 1, ke terang kedua N-nya 2 gitu. Berarti di sini ordernya 2 pakainya gitu. Kalau misalnya dari terang pusat ke gelap pertama ya berarti setengah gitu kan. Nah, kita lanjut, ini ada theta. Theta ini biasanya adalah sudut deviasi. Kemudian ada lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang. Nah, oke, satuannya sama aja ya, tergantung dari nanti diketahui kayak yang di. Nah, terus di sini M-nya ini kita pakai itu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 0 itu dipakai untuk terang pusat. Jadi kalau misalnya ke terang pertama, nah berarti N-nya 1, terang kedua berarti N-nya 2 gitu ya. Tapi kalau yang untuk interferensi minimum yang gelap itu kita mulainya N-nya dari 1, 2, 3. Nah Bu, kenapa nggak mulai dari 0 juga? Ini kan namanya rumus deret ya. Jadi ini didapatkan dari perhitungan deret matematika. Jadi kalau misalnya kalian mau pakainya N yang mulai dari 0 boleh, tapi nanti rumusnya bukan kayak gini gitu, dicari sendiri ya. Nah, kalau 1 berarti dia mulai dari gelap pertama. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya di sini tidak diketahui tetanya berapa, nah kalau misalnya kita gambarkan, misalnya ini pertemuannya di sini nih, nah kesini ketemunya gitu kan ya. Nah berarti nanti kalau misalnya kita buat segitiga, nanti kalau misalnya sin theta, apa sin theta? Depan per miring. Nah ini kita bisa ubah menjadi D Y per L sama dengan N lambda. Nah ini depannya, ini miringnya ya. Yaitu apa sih? Yaitu adalah jarak dari terang pusat ke terang ke M ya. Jadi mau ke berapa terserah. Nah berarti yang mana nih? Misalnya dari terang pusat ke terang kedua, nah maka inilah Y-nya gitu ya. Terus kalau L itu adalah jarak dari celah ke layar. Nah, celahnya kan di sini nih. Ya, layarnya di sini. Berarti dari sini sampai sini itu adalah L. Nah, Y ini ada juga yang memakai simbolnya itu P. Jadi sama aja. Ya. Masih ada yang bingung maksudnya apa sih Bu? Gelap pertama, gelap kedua gitu ya. Nah, misalnya di soal pertanyaannya gini. Jika jarak antara gelap kedua dengan terang pusat adalah bla 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 gitu. Berapa kepanjangan gelombangnya? Misalnya kayak gitu. Nah, gelap kedua ke terang pusat. Nah, ini kan kalau misalnya digambar nih. Ini terang pusat. Gelap pertama, terang pertama, gelap kedua. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambar, berarti ini setengah, satu setengah kan, atau 3/2. Nah, kalau dari gambar, tapi kalau misalnya dimasukin ke rumus, kan gelap kedua ke terang pusat. Nah, dari terang pusat ke gelap kedua. Kalau gelap pertama kan N-nya 1, kalau gelap kedua ini berapa? 2. Nah, 2 dikurangi setengah, berapa? Nah, kalau kita hitung nanti, kayak gini, 2 dikurangi setengah. Kalau kan dia menyebutnya misalnya 2 kali 2 4 dikurangi 1 ya, berarti 3/2 sama kan sama yang tadi dari gambar. Jadi
mau lihatnya dari gambar seperti ini, 1/2, 1,5, 2 kayak gitu bisa. Kalau mau lihat langsung masukin ke rumus juga bisa gitu ya. Kalau misalnya angkanya enak cuma gelap kedua masih dikit kan, jadi gampang lah dari gambar juga bisa. Jadi kalau misalnya sampai 20, masa yang mau digambar sampai panjang gitu misalnya, nah jadi langsung masukin aja 20 dikurangi setengah gitu. Nah kalau misalnya kalau dari terang pusat ke terang kedua, nah berarti terang kedua, terang pusat, terang pertama, terang kedua, oh berarti N nya 2, masukin deh ke sini, N nya 2 kali lambda gitu ya. Nah sekarang kita lanjut untuk materi yang kedua, itu mengenai celah tunggal ya. Yang kedua itu adalah agak susah ya, difraksi celah tunggal. Untuk difraksi apa, interferensi apa, udah kan pertemuan sebelumnya, jadi nggak usah dibahas lagi ya. Nah untuk difraksi celah tunggal ini nanti gambarnya tuh kalau kita gambarin, nah ada satu celah doang, jadi nanti ada sinar gitu ya masuk sini, nanti akan timbul juga sama aja gelap terang juga. Tapi di sini teorinya sebenarnya sama aja sama yang ini gitu ya. Nah, cuma nanti ada perbedaan perumusan saja gitu. Untuk yang terang atau yang difraksi yang maksimum, nah rumusnya itu adalah D sin theta sama dengan N min setengah lambda. Nah ini kebalikannya sama yang tadi yang interferensi, sisi maksimum yang N min setengah. Terus kalau yang interferensi yang maksimum dia nggak ada setengahnya kan, nah ini nggak dibalik aja. Oh ya tadi kan kalau yang ini bisa kita ubah jadi dy per L sama dengan N lambda, ini juga bisa ya. Jadi kita ubah dy per L sama dengan N min setengah lambda gitu. Bu kapan sih pakai theta atau pakai I per L, tergantung dari yang diketahui di soal. Kalau diketahui sudut ya pakai theta, kalau diketahuinya jarak antar celah ke layar bla 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 gitu berarti pakainya dy per L. Nah tinggal dibalik aja perumusannya. Kemudian untuk yang minimum atau yang gelap berarti kan kebalikannya kayak yang tadi ya, D sin theta sama dengan N lambda itu. D nya itu apa, N nya itu apa ya, sama aja kita di pengertiannya. Jadi kita juga bisa ubah kayak tadi, maka dy per L sama dengan N min setengah lambda. Nah kalau yang ini dy per L sama dengan N lambda. Nah untuk yang difraksi celah tunggal, untuk rumus maksimum ataupun yang minimum, N nya sama-sama mulai dari 1, 2, 3 terus seterusnya gitu ya. Kemudian untuk yang difraksi pada kisi, apa sih kisi? Nah kisi ini artinya adalah celahnya banyak. Kalau ada yang celah tunggal, ada celah ganda. Kalau yang banyak apa namanya, itu kisi ya. Nah kita nanti akan menemukan satu simbol baru yang disimbolkan dengan N besar. N besar ini apa? N besar ini adalah goresan per satuan panjang. Misalnya kalau goresan per meter atau goresan per sentimeter gitu ya, bisa aja itu kayak misalnya kayak jarak boleh meter boleh sentimeter gitu. Sebenarnya kalau bakunya tuh goresan per meter. Nah jadi misalnya nanti di soal ada suatu kisi yang memiliki
5.000 goresan per meter. Maksudnya apa sih bu goresan? Ini kalau kita lihat ke alat praktikum yang ada di laboratorium, misalnya ini kisi itu kayak kotak gitu ya. Nah itu ada kayak garis-garis itu. Nah garis-garisnya ini seperti goresan-goresan. Nah goresan-goresannya ini tiap meternya, misalnya kalau 5.000 per meter berarti tiap meternya itu 5.000 gitu ya. Kalau garisan biasanya kan makanya volumeter terlalu besar ya, biasanya pakai sentimeter. Misalnya 1 sentimeternya berapa goresan, 5.000 per sentimeter. Nah berarti kebayang tuh kalau misalnya 1 meter kan kira-kira segini lah ya 1 sentimeter. Nah berarti dari sini sampai sini ini 5.000 goresan, 5.000 garis-garis itu ya, itu namanya kisi. Nah untuk mendapatkan apa sih hubungannya kisi sama rumus-rumusnya ini? Nah ini kalau di sini kan kita punya D ya, D kecil. Nah D kecil itu adalah 1 per N. Nah ini gitu. Jadi kalau misalnya di yang celah tunggal, celah ganda biasanya jarak antar celahnya kan udah ada nih. Nah tapi kalau misalnya di kisi kita dapat D itu biasanya dicari dulu dari 1 per N. Jadi kalau ini 5.000 per sentimeter berarti ini 1 per 5.000 gitu ya. Ya ini sama aja ya, ini L, ini karena celahnya tunggal berarti dari sini ke sini tuh D nya, ini L nya gitu ya. Y nya jadi terang berapa gitu. Nah untuk yang maksimum atau yang terang perumusannya yaitu D sin theta sama dengan N lambda. Untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu yang maksimum. Kalau untuk yang minimum atau yang gelap, nah itu dari rumusnya D sin theta sama dengan N min setengah, ini 2 ya, N min setengah lambda. Nah N nya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah jadi rumusnya itu mirip dengan celah ganda ya, itu yang terang yang gelap. Nah ini sin tetanya juga bisa diganti ya per L juga ya, ini gak ibu tulisin kan, tadi juga ibu jelasin kan. Nah yang terakhir itu ada difraksi pada lensa. Difraksi pada lensa atau biasanya itu disebutnya dengan daya urai. Nah, gitu. Apa sih rumusnya bu, atau apa sih maksudnya bu daya urai? Misalnya gini, kalau misalnya kalian mau mengendarai mobil, nah mobilnya berjalan dari arah berlawanan dengan kalian. Nah kalian ngelihat lampunya tuh kayak itu motor apa mobil ya gitu tuh, kalau misalnya ada 2 lampu gitu tuh. Nah kalau yang berbarengan kadang-kadang kan nggak jelas ya itu lampu motor, 2 motor atau 1 mobil gitu tuh. Nah pas dekat mendekat, oh ternyata mobil gitu, oh ternyata motor gitu kan. Nah untuk melihat berapa sih jaraknya tuh tukang mobil atau motor tuh kita bisa tahu ya dari difraksi pada lensa ini, maksudnya kayak gitu. Contoh soalnya biasanya kayak gitu. Nah, kayak untuk rumusnya dari daya urai ini, yang pertama itu ada sin theta sama dengan 1,22 lambda per D besar ya. Atau satu lagi rumusnya yaitu D kecil sama dengan 1,22 lambda L per D besar. Nah untuk D kecil ini adalah daya urai, D besar adalah diameter lensa, L nya adalah jarak benda ke lensa, kemudian theta nya adalah sudut resolusi
minimum. Di contoh soalnya itu yang sudah pernah ibu berikan latihan itu nomor 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ibu bahas yang ibu kasih saja ya. Nah, untuk nomor 6, pada percobaan yaw digunakan dua celah sempit yang berjarak 0,3 mm. Nah, yaw itu berarti celah apa? Celah tunggal apa celah ganda? Ayo yang Thomas Young tadi, celah ganda ya, karena dua celah. Ada menggunakan dua celah sempit berarti dia celah ganda nih. Oke. Yang berjarak 0,3 mm berarti pada percobaan digunakan dua celah sempit yang berjarak. Nah, berarti jarak antara dua celahnya 0,3. Berarti itu apa simbolnya? D kecil, yaitu 0,3 mm. Kemudian jika jarak layar dengan celah 1 meter, ini 1 ya, 1 meter. Jarak layar dengan celah, apa yuk jarak layar dengan celah? Ingat-ingat lagi. Nah, lihat lagi catatannya. Jarak layar dengan jarak dari celah layar itu L. Nah, berarti yang 1 meter ini adalah L. L-nya adalah 1 meter. Dan jarak garis terang pertama dari terang pusat. Nah, dari terang pertama ke terang pusat, oh itu berarti Y. 1,5 mm. Nah, kita lihat nih, ini ordernya berapa sih? Nah, dari terang pertama ke terang pusat, kalau kita lihat gambar nih, terang pertama ke terang pusat ini berapa? Tadi kan dia bilang ini 1, berarti ordernya adalah 1 gitu. Nah, atau gini aja deh, dari terang pusat ke terang pertama. Nah, terang pertama, nah kalau ini lihat di sini, terang pusat, terang pertama, oh berarti N-nya 1 gitu. Yang tanyakan adalah panjang gelombang, lambdanya berapa? Nah, ini untuk apa? Terang. Kalau yang terang berarti kita pakai rumusnya yang D sin theta sama dengan N lambda atau D per L sama dengan M lambda. Tapi karena diketahuinya di sini ada Y ada L, berarti pakai rumus yang kedua. Ya, kita tinggal masukin aja D Y per L sama dengan N lambda. D-nya kita masukin, atau ini kita harus samakan dulu ya satuannya meter atau milimeter gitu. Di sini kan nggak diminta nih satuannya apa. Nah, jadi kalian bebas sebenarnya, tapi lebih enak satuannya buat ke meter saja. Nah, di sini 0,3 mm, jadikan ke meter berarti 0,3 kali 10 pangkat min 3 meter. Kalau mau kita bikin jadi 3, berarti kan komanya maju ke depan nih. Berarti 3 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau 10 pangkat berarti pangkatnya dijumlah. Berarti ini menjadi 3 kali 10 pangkat minus 4 meter. Nah, ini udah meter ya. Nah, ini berarti 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Atau kalau kita ubah menjadi 15 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, langsung dimasukin aja kalau gitu. Nah, D-nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 4. Y-nya 15 kali 10 pangkat min 4 per L-nya berapa? 1 sama dengan 1 kali lambda. Oh, berarti lambda tinggal dihitung aja. 3 dikali 15 berapa? 45 kali min 4 tambah min 4 min 8 kali 10 pangkat min 8 meter gitu. Lanjut ya, kita ke nomor 7. Nah, seberkas cahaya jatuh tegak lurus mengenai dua celah. Oh, berarti ini juga ganda lagi nih, celah ganda yang berjarak 0,4 mm, berarti D-nya sama dengan 0,4 mm. Garis terang tingkat ketiga yang dihasilkan pada layar berjarak 0,5 mm dari terang pusat. Nah, berarti dari terang pusat bentar. Nah, ini nih. Bila jarak layar dengan celah. Nah, berarti ini kan ya L-nya ya.
L nya yaitu 40 cm. Berarti yang 0,5 mm ini adalah Y nya 0,5 mm. Nah, N nya berapa? Garis terang tingkat ketiga. Oh, berarti N nya otomatis itu mati 3 itu. Nah, banyak sih bahasa-bahasanya yang menunjukkan itu orde gitu ya. Jadi kalian harus banyak-banyak latihan biar bisa tahu itu ordenya berapa gitu. Tapi biasanya nggak jauh-jauh dari contoh sih yang sudah ibu kasih tahu ya. Nah, kita tinggal masukin aja. Ini kita ubah dulu, jangan lupa menjadi meter ya. Berarti 0,4 kali 10 pangkat min 3, kita tambah lagi menjadi 4 kali 10 pangkat minus 4 meter. Yang ini menjadi, berarti kan 40 kali 10 pangkat min 2 nih. Yang ini berarti 0,5 kali 10 pangkat min 3, berarti menjadi 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, ini kalau mau kita ubah menjadi 4, maka 4 kali 10 pangkat min 1 meter. Kok bisa bu? Kali ini kan positif, ini negatif, hilangan 1 aja. Min 2 tambah 1, jadi tinggal 1. Masukin deh ke rumus. Nah, ini terang apa gelap nih? Ini terang. Kalau terang berarti sama aja kayak tadi ya. Rumusnya D per L sama dengan N lambda. Nah, ini kita masukin D Y per L sama dengan N lambda. D nya berapa deh? 4 kali 10 pangkat min 4, Y nya 5 kali 10 pangkat min 4 per L nya 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 3 lambda. Nah, ini berarti lambdanya, ini lambda kan? Nah, panjang gelombang ya. Lambdanya berarti ini 4 coret aja, coret. Atas tinggal 5 kan, berarti 5 kali 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 1, ini 3 nya masih di sini ya. Nah, atau kalau misalnya mau langsung lambda, berarti 3 nya ke bawah ya, kali silang ke bawah, maka jadinya 5 kali 10 pangkat min 8 per 3 kali 10 pangkat min 1. Berapa nih hasilnya? Nah, hasilnya itu 16,6 kali 10 pangkat minus 6 itu lambda. Nomor 8. Nah, di nomor 8 ini pada percobaan yang 2 celah sempit dengan jarak 1 mm, ini berarti juga 2 celah, berarti ini celah ganda juga ya. Dengan jarak 1 mm, berarti D-nya adalah 1 mm. Langsung kita ubah aja, langsung menjadi meter. Atau apa yang dimintanya apa nih? Angstrom, meter? Nah, nggak diminta kan? Berarti bebas ya. Berarti 10 pangkat min 3 meter. Ditempatkan sejauh 200 cm dari sebuah layar. 2 celah dengan jaraknya sekian ditempatkan sejauh 200 cm dari layar. Oh, berarti jarak dari celah ke layarnya 200 cm. Berarti itu adalah L-nya adalah 200 cm. Berapa meter? 2 meter. Kemudian, apabila jarak garis gelap terdekat ke pusat pola interferensi adalah 0,56, nah berarti jarak antara gelap ke terang atau terang ke terang gitu ya, sama aja. Ini adalah simbolnya Y, 0,56 mm. Kita ubah menjadi 0,56 kali 10 pangkat minus 3, kita ubah jadi 56, berarti kali 10 pangkat minus 5 meter. Maka panjang gelombang cahaya, lambda yang tanyain lagi. Oke, ini N-nya berapa ordenya? Garis gelap terdekat ke pusat pola interferensi. Kalau pusatnya itu adalah terang ya, dari terang pusat ke gelap terdekat. Gelap terdekat gelap berapa? Ya gelap pertama gitu ya. Jadi dari terang pusat ke gelap pertama itu kan berarti kan setengah ya.
Atau kalau misalnya nggak kita langsung masukin rumus, berarti n-nya berapa? Kalau ke gelap pertama ini otomatis n-nya adalah 1. Nah, karena kita tahu itu bakalan setengah hasilnya, berarti kan otomatis ya pakainya yang ini, yang n min setengah. Jadi 1 kurangi setengah, setengah. Nah, kita masukin di sini, di sin theta sama dengan n min setengah lambda. D-nya 10 pangkat min 3. Sin theta jadi per L ya. Y per L berarti kan sama dengan 1 kurangi setengah lambda. Jadi 10 pangkat min 3 dikali Y-nya berapa ya? 56 kali 10 pangkat minus 5 per L-nya 2 sama dengan setengah lambda. Gitu, berarti kalau ini kan gini ya, panjang set. Nah, ini kali ke bawah. Maka lambda sama dengan 56 kali min 3 min 5, berarti 10 pangkat min 8 per 2 dikali setengah. Cara-cara habis ya, tinggal 1. Maka hasilnya adalah 56 kali 10 pangkat minus 8 meter. Ini lambdanya. Kita lanjut ke nomor 9. Cahaya suatu sumber melalui 2 celah sempit yang terpisah 0,1, berarti itu D-nya. Jika jarak antara celah ke layar itu berarti L, dan jarak antara gelap pertama dengan terang pertama adalah segini, berarti itu Y. Nah, terang pertama ke gelap pertama berarti N-nya 1. Maka panjang gelombangnya adalah, berarti lambdanya berapa? Ini ya. Nah, berarti ini celah ganda. Celah ganda pertanyaannya dari terang pertama ke gelap pertama. Berarti pakai rumusnya yang dy per L sama dengan n lambda. D-nya langsungnya kita ganti menjadi meter, berarti 10 pangkat minus 3, atau gini deh, 0,1 kali 10 pangkat min 3 meter jadiin 1, berarti 10 pangkat minus 4 meter. Ini berarti 1 meter. Nah, ini 2,95 kali 10 pangkat min 3 meter, atau berarti 295 kali 10 pangkat minus 5 meter ya. Nah, masukin ke rumus, berarti D-nya 10 pangkat min 4, Y-nya 1, Y-nya 1, Y-nya 295 kali 10 pangkat min 5 per, nah, L-nya 1. Ini kan pertanyaannya gelap ya, garis gelap pertama dengan garis terang pertama, berarti ini ya, jangan n lambda, n min setengah lambda, berarti 1 kurangi setengah kali lambda gitu. Berarti 1 kurangi setengah berapa? Setengah ya. Berarti 10 pangkat min 4 sama 10 pangkat min 5 berapa? Min 9 ya, berarti 295 kali 10 pangkat min 9 per sini setengah kali 1 setengah sama dengan lambda. Kalau dihitung-hitung berarti lambdanya adalah 295 dibagi setengah itu 59 dikali 10 pangkat min 8 meter. Nomor 10 ini kisi ya, bukan celah ganda, bukan celah tunggal, tapi dia ada kisi. Bila sudara cahaya dilewatkan pada kisi difraksi dengan celah 5000 ya, berarti N-nya adalah 5000 celah per cm, akan dihasilkan garis terang kedua. Nah, berarti ordenya 2, sudut deviasinya 30 derajat, berarti panjang gelombangnya adalah berapa? Ini nanyain terang apa gelap? Terang. Nah, kalau terang berarti kita pakai yang rumusan yang maksimum ya. Kalau kita lihat lagi di sini, untuk terang berarti d sin theta sama dengan n lambda. Kita masukin
D-nya cari dulu ya, pakai 1/n. Berarti D sama dengan 1/n atau 1/5000. Berapa 1/5000? Nah, kita mau langsung hitung 1/5000 boleh. Atau mau 5000-nya diganti jadi meter dulu boleh. Bebas ya. Ini misalnya kalau 5000 ini mau diganti langsung menjadi meter. Nah, berarti kan 5000 ini kan ini ya. Nah, 5000 celah per cm. Kita mau ubah menjadi 5000 celah per m. Nah, dari cm ke m berapa? 10⁻², dibagi 10⁻², atau 1/100 boleh, sama aja, berarti 10⁻². Ini naik ke atas, maka jadi 500.000 ya. Kalau naik ke atas kan jadi positif, jadi 500.000 celah per meter. Nah, ini kalau misalnya mau jadi satuannya meter, D-nya berarti 1 dibagi 500.000 sama dengan ini celah per meter gitu. Berapa sih cara ngebagi? Gimana? 1 bagi 5 berapa? 0,2 kan? Nah, ini ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5. Berarti kalau naik ke atas jadi kali 10⁻5 gitu. Jadi 2 kali 10⁻⁻6 celah per meter. Nah, lanjut. Apalagi yang belum? Udah ya, masukin langsung. Berarti D sin theta sama dengan n lambda. D-nya 2 kali 10⁻6 sin 30 berapa? Yuk, ingat 30 berapa? N-nya adalah 2 kali lambda. 2 kali 10⁻6 sin 30 itu setengah ya, sama dengan 2 lambda. Ini 2-nya coret, berarti 10⁻6 sama dengan 2 lambda. Maka lambdanya 10⁻6 dibagi yuk. Wah, ini gimana baginya? Nah, berarti ini 1 kali. Nah, 1 bagi 2 berapa? 0,5 kali 10⁻6. Nah, kalau kita ubah lagi menjadi 5 kali 10⁻7 meter. Ini lambdanya. Oke, kalau yang di latihan kan cuma sampai nomor 10. Nah, yang nomor 11 ini adalah contoh soal untuk yang daya urai. Nah, jarak 2 buah lampu adalah 122 cm. Jarak antara 2 buah lampu. Nah, berarti itu adalah daya urainya, di kecilnya, yaitu 122 cm, atau kita ubah menjadi 1,22 meter. Diameter pupil mata 2,5 mm. Nah, berarti kalau diameter pupil itu berarti sama aja dengan diameter lensa ya. Berarti D besarnya adalah 2,5 mm. Kita ubah menjadi meter, yaitu 2,5 kali 10⁻⁻3 berarti 25 kali 10⁻⁻4 meter. Dan panjang gelombang cahaya lampu 5000 angstrom. Lambdanya 5000 angstrom. Kita ubah menjadi meter, berarti 5000 kali 10⁻10 kali 3 berarti 5 kali 10⁻7 meter. Jarak lampu tersebut ke pengamat yang paling jauh supaya masih dapat dilihat terpisah adalah jarak dari benda ke lensa. Berarti kan yang tanyakan adalah L-nya berapa. Nah, berarti ini pakai rumusnya yang 1,22 lambda L per D. Berarti D sama dengan 1,22 lambda L per D besar. Nah, D kecilnya 1,22 juga, sama dengan 1,22 kali 5 kali 10⁻⁻7. L yang ditanya per
D besarnya 25 kali 10 pangkat minus 4. Ini coret ya. Ini coret tinggal 5. Berarti kalau kita mau cari L, yang ini naik ke atas, atau kita tulis dulu ya, ini tinggal 1 sama dengan, jadi ini habis ya, 10 pangkat minus 7 kali L per 5 kali 10 pangkat minus 4. Kalau kita mau cari L, berarti ini kali kesini ya, kali silang. Nah, berarti 5 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan 10 pangkat minus 7 kali L. Nah, ini ke bawah, berarti 5 kali 10 pangkat minus 4 per 10 pangkat minus 7 sama dengan L. Maka L-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 4, ini naik ke atas, jadi 10 pangkat 7 positif ya. Nah, jadi tinggal 5 kali 10 pangkat 3, itu L-nya, satuannya